smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film drama thriller yang berjudul Joker, yang dirilis pada tahun 2019 5 tahun silam. Film ini bercerita tentang seorang badut pesta hidup dalam keadaan sulit bersama ibunya yang sakit-sakitan. Karena orang menganggapnya aneh, ia memutuskan untuk berubah menjadi jahat dan membuat kekacauan. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita kupas alur ceritanya. Pada tahun 1981 tepatnya di kota Gotham, di mana ada seorang pria bernama Arthur Fleck yang sedang menjalankan pekerjaannya sebagai badut promo suatu produk di sebuah perusahaan ternama. Dalam pekerjaannya, Arthur sendiri dituntut untuk mengiklankan sebuah toko musik dengan cara menari di pinggir jalan sambil membawa papan iklan. Saat sedang bekerja, tiba-tiba, datanglah sekumpulan anak badung merebut papan iklannya dan sengaja memaksa Arthur agar mengejarnya ke sebuah jalan sepi. Di mana di sana anak badung tersebut menghancurkan papan iklan di wajah Arthur sampai jatuh ke tanah lalu menendangnya tanpa ampun. Tetapi Arthur tidak mau membalasnya karena ia tidak cukup tenaga untuk melawan mereka. Dan dari disinilah, terciptanya awal mula kota Gotham berjuang melawan kejahatan, pengangguran dan kemiskinan. Setelah dihajar anak badung tadi, Arthur lalu mengunjungi psikiater untuk menjalani pengobatannya serta masalah kesehatan mentalnya yang sering kumat. Usul punya usul, ternyata Arthur ini menderita gangguan neurologis yang menyebabkan dia memiliki kecenderungan suka tertawa tiba-tiba. Hal ini membuat Arthur membutuhkan obat khusus. Namun, saat sedang bahagia atau tenang, ia akan menunjukkan sikap diamnya. Setelah mendatangi psikiater, Arthur lalu pulang ke rumahnya dengan menaiki bus kota. Dalam perjalanan pulang, ada seorang anak kecil yang menatap Arthur dengan penuh penasaran. Arthur pun berniat untuk menghiburnya dengan membuat wajah konyol, akan tetapi, ibu dari anak itu malah memarahi Arthur dan menyuruhnya untuk diam. Hal ini pun membuat Arthur sedih dan langsung tertawa. Arthur lalu memberikan kartu riwayat penyakitnya yang menjelaskan bahwa dia menderita gangguan neurologis. Setelah turun dari bus, Arthur berjalan menuju apartemennya. Sebelum masuk ke apartemen, Arthur selalu mengecek kotak surat dan menemukan kalau kotak surat tersebut kosong. Sesampainya di apartemen, Arthur ternyata tinggal bersama ibunya yang sedang sakit bernama Penny Fleck. Keduanya lalu duduk bersama sambil menonton acara talk show yang dibawakan oleh Murray Franklin. Acara talk show itu sedang viral-viralnya di kota Gotham dan ditonton banyak orang. Hal ini pun membuat Arthur berhalusinasi dirinya tampil di acara tersebut dan menarik perhatian Murray. Dalam hayalannya, Arthur berhasil memikat hati penonton dan Murray dengan memberitahu mereka bahwa dia merawat ibunya yang sedang sakit. Keesokan harinya saat di ruangan ganti pakaian, Arthur dekati oleh rekannya bernama Mas Gendut yang turut prihatin tentang insiden yang menimpa Arthur kemarin. Karena tidak ingin melihat Arthur menjadi korban pemukulan, Mas Gendut pun memberikan Arthur sebuah senjata untuk berjaga-jaga. Namun, rekannya ini memberikan senjata tersebut tidak gratis dan meminta Arthur untuk membayarnya bila mana sudah memiliki uang. Setelah menyimpan senjatanya, Arthur pergi ke ruangan kantor bosnya. Di situ bosnya memberitahu kalau tokonya meminta Arthur mengembalikan papan iklannya yang telah dihancurkan oleh anak badung tadi. Tentu saja Arthur kebingungan karena papan iklannya telah dihancurkan. Tak hanya itu saja, Arthur juga mengutarakan penjelasannya kalau ia sudah berusaha mungkin merebut papan iklan tersebut sampai babak belur.
Akan tetapi bosnya malah memarahi Arthur dan bahkan akan memotong dari gajinya untuk mengganti papan iklan tersebut. Tentu saja hal ini membuat Arthur sangat sedih. Namun, ia masih bisa menahan kesedihannya itu di depan bosnya. Setelah dari kantor, Arthur pulang ke apartemennya. Namun seperti biasa, Arthur mengecek kotak surat yang sampai saat ini belum ada isinya. Arthur lalu menaiki lift bersama seorang janda bernama Neng Ayu dan putrinya bernama Nanas. Pada satu titik, Neng Ayu membuat isyarat kepada Arthur yaitu dengan meletakkan tangannya di kepala dengan simbol pistol. Hal ini pun membuat Arthur terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Neng Ayu. Arthur kemudian memandikan ibunya sambil membicarakan tentang surat. Rupa-rupanya Penny lah yang menyuruh Arthur untuk selalu mengecek kotak surat apartemen. Karena akhir-akhir ini, Penny sering mengirim surat kepada seorang pengusaha kaya bernama Thomas Wayne, ayah dari Bruce Wayne atau Batman. Penny menceritakan kalau ia pernah bekerja dengan Thomas selama 25 tahun yang lalu. Jadi ia meminta bantuan Thomas untuk memberikan bantuan untuk dirinya yang kini sedang dalam kesulitan ekonomi. Di hari berikutnya, Arthur menghabiskan waktunya untuk mengikuti Neng Ayu. Selain itu, Arthur juga menonton acara stand-up komedi di bar untuk mencari materi bahan lucu yang akan ia kembangkan untuk bahan hiburan sebagai seorang badut. Setelah dari bar, Arthur menulis jurnal harian tentang apa saja yang ia lakukan. Ia juga membuat bahan candaan, tetapi anehnya candaan tersebut malah berisi isi perasaan Arthur itu sendiri yang penuh penderitaan. Pada suatu malam, Neng Ayu mendatangi kamar Arthur karena Neng Ayu merasa dirinya sering diikuti oleh Arthur. Meskipun begitu, Neng Ayu terlihat tidak kecewa dengan kelakuan Arthur dan bahkan mau datang ke acara stand-up komedi yang akan Arthur tampilkan di bar kemarin. Di keesokan harinya, Arthur mendapatkan tugas dari bosnya untuk menghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit. Namun di sini, Arthur lupa tidak menyimpan pistolnya dengan baik dan berakhir jatuh di hadapan anak-anak. Setelah bekerja, Arthur langsung menelepon bosnya yang sedang marah-marah karena Arthur membawa pistol di depan anak-anak. Arthur pun mengelak, kalau pistol itu hanyalah alat untuk bahan candaannya. Namun, bosnya tak percaya begitu saja karena Mas Gendut baru saja memberitahu bosnya kalau Arthur membeli pistol tersebut darinya. Sontak saja, hal ini pun membuat Arthur sakit hati karena Mas Gendut malah memojokkan Arthur. Alhasil, bosnya pun langsung memecat Arthur dari pekerjaannya. Arthur yang masih berpakaian badut kemudian naik kereta untuk pulang ke apartemennya. Di tengah perjalanan, Arthur melihat 3 pria kantoran yang sedang mabok melecehkan seorang penumpang wanita. Hal ini pun membuat Arthur kesal dan mulai tertawa. Ketawa Arthur yang sangat khas lalu menarik perhatian ketiga pria tersebut, sementara wanita itu memilih pindah tempat ke gerbong sebelah. Ketiga pria mabok itu lalu mendekati Arthur dan mengejeknya. Karena Arthur tak berhenti ketawa, mereka pun mulai memukulinya. Di tengah pemukulan tersebut, tiba-tiba Arthur mengeluarkan pistol dan menembak mati 2 dari mereka. Pria terakhir yang masih selamat kemudian mencoba melarikan diri. Namun, Arthur terus mengikutinya sampai ke stasiun terakhir dan membunuh pria itu tepat di bawah tangga keluar. Setelah itu, Arthur langsung berlari dan shock karena ia tak percaya telah membunuh 3 pria sekaligus. Sesampainya di apartemen, Arthur secara aneh mulai melakukan tarian seolah-olah ia berusaha mendapatkan perasaan tenang setelah membunuh 3 pria tersebut. Tak hanya itu, Arthur mendatangi Neng Ayu dan kemudian mengajaknya untuk bercinta. Keesokan harinya saat Arthur sedang mengemasi barang-barangnya di bekas kerjaannya, ia mendengar kabar kalau pembunuh 3 pria di kereta bawah tanah belum diketahui. Yang jelas pelakunya memakai topeng badut.
Mendengar hal ini, Arthur pun menjadi lega karena artinya semua orang tidak mengetahui kalau dirinya lah yang membunuh ketiga pria tersebut. Salah satu teman Arthur lalu menanyakan dari mana Arthur mendapatkan pistol yang membuatnya dipecat. Arthur pun menjawab kalau ia mendapatkan pistol itu dari Mas Gendut dan masih berhutang. Tentu saja, jawaban Arthur membuat Mas Gendut malu dan sedikit gemeteran. Singkat cerita, saat Arthur berada di rumah, ia melihat berita televisi yang menampilkan Thomas Wayne mengecam terhadap pelaku pembunuh 3 pria di kereta bawah tanah. Thomas berpendapat kalau pelakunya seorang pengecut karena ia memakai topeng dan dipastikan pelakunya orang susah yang selalu iri terhadap orang yang hidupnya lebih beruntung darinya. Beberapa hari kemudian, Arthur pergi menemui psikiaternya untuk meminta obat khusus agar ia tidak mengalami delusi yang berlebihan. Namun, psikiater tersebut beralasan kalau pemerintah kota telah memotong dana dan akan menutup fasilitas tersebut yang berarti Arthur tidak punya tempat lain untuk mendapatkan obat-obatan. Hal ini pun membuat Arthur semakin terpuruk bagaimana dia bisa mengobati ibunya yang sedang sakit, dan ditambah obat-obatnya sudah habis. Pada suatu malam, Arthur pergi ke klub untuk stand-up komedi pertama kalinya. Arthur lalu memulainya dengan tertawa tak terkendali sebelum menceritakan rutinitasnya sewaktu masih kecil, di mana ibunya meminta Arthur untuk bersekolah agar saat dewasa nanti ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, sampai saat ini Arthur sama sekali belum merasa baik. Arthur juga memiliki cita-cita sendiri yang tidak disukai oleh ibunya, yaitu menjadi seorang pelawak. Setelah dari bar, Arthur jalan-jalan bersama Neng Ayu. Arthur pun kemudian tak sengaja melihat berita koran tentang pelaku kejahatan yang memakai topeng badut. Namun, sebagian orang yang berada di kaum bawah mendukung aksi kejahatan yang mengincar orang-orang kaya. Sepulangnya ke apartemen, Arthur tak sengaja menemukan salah satu surat Penny kepada Thomas yang tak dikirim. Surat itu ternyata bukan berisi minta bantuan, melainkan berisi ungkapan kalau Penny pernah menjalin hubungan dengan Thomas yang berakhir menghasilkan Arthur. Artinya, Arthur adalah anak Thomas. Hal ini pun membuat Arthur sangat marah kepada ibunya. Kenapa tidak dari dulu memberitahukannya? Di hari berikutnya, Arthur pergi ke rumah Wayne. Di sana dia bertemu Bruce Wayne atau Batman yang masih piik yang dibatasi oleh pagar besi. Arthur lalu menghibur Bruce dengan memainkan sedikit trik sulap. Namun di tengah itu, Alfred Pennyworth datang dan menyuruh Arthur untuk pergi. Arthur kemudian menyebutkan nama ibunya dan keterlibatannya dengan Thomas. Seketika Alfred pun mengetahui nama Penny, tapi ia mengatakan kalau Penny adalah orang gila yang mengaku-ngaku berhubungan dengan Thomas. Arthur pun kemudian mencoba menyerang Alfred, tetapi akhirnya melarikan diri. Sesampainya di apartemen, Arthur menemukan kalau Penny jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit oleh para tim medis. Ketika Arthur sedang santuy di depan rumah sakit, ia didatangi oleh 2 detektif yang meminta maaf karena telah menyebabkan ibunya masuk rumah sakit. Jadi, sebelum Arthur pulang, mereka mendatangi Penny untuk menanyakan hal tentang Arthur, tetapi pernyataan itu malah membuat Penny shock dan kejang-kejang. 2 detektif itu lalu menanyai Arthur tentang pembunuhan di kereta bawah tanah. Karena ada informasi bahwa pelaku pembunuhan bukan memakai topeng, melainkan riasan badut. Dengan sebisa mungkin, Arthur menyangkal keterlibatan apapun tentang pembunuhan tersebut dan mengungkapkan kalau ia sudah kehilangan pekerjaannya sebagai badut sebelum pembunuhan itu terjadi. Arthur kemudian masuk ke kamar inap ibunya bersama Neng Ayu yang sukarela menemani Arthur. Saat Neng Ayu pergi untuk membuat kopi, Arthur melihat acara talk show Murai yang memutar klip dari stand-up komedi Arthur di bar.
Awalnya Arthur sangat senang, tetapi ia langsung berubah menjadi kesal ketika Murray mulai mengajak kalau Arthur ini tidak bisa melawak. Seiring berjalannya waktu, kota Gotham kini semakin membara dengan adanya tindak kriminal yang sekarang identik dengan memakai topeng badut. Tak hanya itu saja, mereka juga mulai mengumpulkan massa untuk melakukan demo atas pencalonan Thomas Wayne sebagai wali kota. Mereka mengungkapkan kalau masyarakat ke bawah tidak butuh wali kota baru karena mereka sudah muak dengan janji-janji manis para politikus. Mereka juga sangat muak dengan para koruptor yang terus meningkat dan lolos dari hukum. Di hari berikutnya, Arthur pergi ke gedung teater yang dihadiri oleh Thomas Wayne dan juga para pendemo. Di dalam gedung teater tersebut, Thomas dan para petinggi lainnya malah memilih menonton Charlie Chaplin daripada menghadapi para pendemo di luar. Setelah acara selesai, Arthur mendekati Thomas yang baru saja buang air di toilet. Di sana Arthur menyebut nama Penny dan memanggil Thomas ayah. Thomas pun terkejut tapi Thomas mengenal Penny karena memang dulu Penny pernah bekerja untuknya. Sayangnya, Thomas harus memecat Penny karena ia mengalami delusi dan lebih parahnya lagi, Penny mengaku-ngaku kalau ia melahirkan anak dari hubungannya dengan Thomas. Padahal sebenarnya, Penny mengadopsi Arthur yang artinya Arthur bukanlah anak kandung Penny. Mendengar hal ini, Arthur pun tidak terima. Hal itu pun membuat Thomas kesal dan memukul Arthur. Di hari berikutnya, Arthur menerima panggilan telepon dari perwakilan acara Murray. Ternyata, Arthur berhasil mendapatkan undangan dari Murray dan tampil sebagai tamu untuk diwawancarai. Berita ini pun membuat Arthur senang dan langsung menerima undangan tersebut. Setelah itu, Arthur sengaja pergi ke rumah sakit jiwa untuk mencari bukti apakah informasi Thomas itu benar. Di sana Arthur meminta petugas untuk mencarikan berkas file tentang Penny Plak yang katanya pernah dirawat di sini. Setelah menemukan berkasnya, si petugas membacakan kasus Penny di masa lalu tetapi si petugas langsung berhenti setelah mengetahui kalau Arthur adalah anak adopsi Penny. Karena penasaran, Arthur pun nekat merebut file tersebut dan melarikan diri ke tempat yang sepi. Ketika Arthur membaca file Penny, terungkaplah kalau Penny memang mengadopsi Arthur yang ditemukan di pinggir jalan. Namun, saat Arthur menginjak umur 5 tahun, Penny mengalami gangguan kejiwaan di mana ia menyiksa Arthur sampai menyebabkan cedera kepala. Itulah mengapa Arthur memiliki penyakit neurologis. Setelah itu, Penny juga mengaku-ngaku kalau ia pernah berhubungan dengan Thomas. Pengakuan inilah yang membuat Penny mendekam di rumah sakit. Melihat hal ini, Arthur pun menangis. Perasaannya sudah tidak bisa dijelaskan secara logika. Arthur kemudian kembali ke apartemen dan masuk ke kamar Neng Ayu untuk mengajaknya berhubungan. Namun begitu Neng Ayu datang, Neng Ayu terlihat ketakutan dan meminta Arthur untuk pergi. Dan disinilah terungkap bahwa semua momen yang menampilkan Neng Ayu di sepanjang film hanyalah hayalan Arthur itu sendiri. Karena pada dasarnya, Arthur ini memang menyukai Neng Ayu. Di keesokan harinya, Arthur kembali ke rumah sakit dan memberitahu Penny bahwa menurutnya hidupnya adalah sebuah tragedi di luar nalar. Yang pastinya 99% manusia di bumi tidak akan mungkin kuat menerimanya. Arthur lalu membalas semua perlakuan Penny dengan mendekuk Penny dengan bantal sampai meninggal. Setelah itu, Arthur kembali ke apartemen untuk bersiap-siap menghadiri acara undangan dari Murray. Arthur mewarnai rambutnya dengan semir hijau agar terlihat seperti badut modern tanpa topeng. Di saat Arthur sedang make up, ia didatangi oleh Mas Gendut dan mantan rekan kerjanya bernama Gary. Mereka menyampaikan bela sungkawa atas kepergian ibunya dan mengajaknya untuk minum bareng. Selain itu, mereka juga menyebutkan 2 detektif pergi kantor untuk menanyai mereka tentang pembunuhan di kereta bawah tanah. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Arthur secara brutal menikam Mas Gendut dengan gunting sampai mati.
Sedangkan Gary hanya bisa mendekam ketakutan di pojok tembok. Setelah pembunuhan itu, Arthur menyuruh Gary pulang karena dialah satu-satunya rekan kerja yang baik kepadanya. Arthur kemudian keluar dari apartemen dengan menggunakan setelan jas warna merah. Ia lalu menari di tengah tangga. Akan tetapi di waktu yang sama, kedua detektif muncul untuk menangkap Arthur. Arthur pun langsung berlari sekencang mungkin masuk ke dalam kereta bawah tanah, di mana puluhan warga Gotham lainnya berpakaian seperti badut setelah terinspirasi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh Arthur sebelumnya. Saat para detektif mengejar Arthur, salah satu badut menghalangi detektif tersebut dan secara tidak sengaja menembaknya hingga tewas. Hal itu pun mengakibatkan para badut menyeret para detektif keluar dari kereta bawah tanah dan mulai mukuli keduanya. Sedangkan Arthur melarikan diri ke gedung acara talk show Murray. Sebelum Arthur tampil, ia bertemu dengan Murray dan agennya bernama Gen. Murray memberitahu Arthur kalau ini adalah acara siaran langsung, jadi Arthur tidak boleh berkata kasar ataupun berlaku buruk di depan kamera. Arthur lalu meminta Murray untuk memperkenalkan dirinya sebagai Joker. Nama ini muncul karena Arthur terinspirasi dari kata jokes yang artinya candaan. Oh, a joker. Singkat cerita, acara pun dimulai. Ketika Murray menyebut nama Joker, Arthur langsung masuk ke panggung dengan tarian khasnya. Namun ketika Arthur duduk, ia mulai canggung untuk membuat candaan kepada Murray. Karena para penonton tidak tertawa, Murray pun menciptakan candaan dengan mengejek Arthur. Hal ini membuat Arthur tersinggung, dan secara mengejutkan ia mengakui bahwa dirinya lah si pelaku pembunuhan di kereta bawah tanah. Awalnya Murray dan para penonton menganggap kalau Joker sedang bercanda. Namun, setelah melihat raut dan nada Joker yang serius, mereka pun akhirnya percaya dan marah kepada Joker. Dengan perasaan sedih, Arthur berpendapat bahwa penonton hanya peduli pada korban karena Thomas Wayne berbicara mewakili mereka. Tetapi sebaliknya, jika orang tidak mampu seperti Arthur yang mati, pasti akan diabaikan begitu saja. Murray kemudian memberitahu Arthur kalau tidak semua orang itu jahat. Dari sinilah Arthur mengungkapkan kalau Murray orang yang jahat karena ia sengaja mengundang Joker hanya untuk diolok-olok agar para penonton tertawa. Dan seketika itu juga, Arthur menembak mati Murray di depan semua orang. Para penonton pun lari ketakutan dan berita pembunuhan itu langsung viral. Setelah kejadian itu, polisi menangkap Arthur dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Di tengah jalan, Arthur melihat kota Gotham kini dikuasai oleh kerusuhan warga yang memakai gaya badut. Setelah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh dirinya, seorang badut kemudian sengaja menabrak mobil polisi untuk membebaskan Joker. Sementara itu, keluarga Wayne yang sedang menonton bioskop terpaksa menghindari kerusuhan dengan pergi ke gang sepi. Namun, di sana mereka malah bertemu seorang badut lalu menembak Thomas dan Martha di depan Bruce. Para perusuh kemudian menyadarkan Joker dan menyemangati sebagai simbol memerangi ketidakadilan. Disinilah Arthur mulai merasakan diagung-agung oleh warga kota Gotham. Beberapa hari kemudian, Arthur dikurung di rumah sakit. Dia bertemu dengan psikiaternya. Psikiater tersebut mengatakan bahwa lucunya Joker tidak ada lucunya. Joker pun mengatakan kalau kau tidak akan mengerti. Arthur kemudian melangkah keluar dari ruangan sambil meninggalkan jejak kaki berdarah yang artinya ia membunuh psikiater tersebut. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Joker. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, dan sampai jumpa di video berikutnya.